warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kedua orang tua yang menjadi pintu keberkahan hidup. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam akhlak dan kasih sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nihayatus Sa'adatud Darainiyah dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kitab hadis sekunder. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Telah kita ketahui bersama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan paling besar dalam Islam. Al-Quran sering memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk memperlakukan kedua orang tua dengan baik, meski keduanya berbeda agama dengan anaknya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 15. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling utama yang dicintai oleh Allah, dan beliau menjawab, amalan yang dicintai Allah yaitu as-salatu ala miqatiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian beliau ditanya lagi, amalan apa yang paling utama yang dicintai oleh Allah, dan beliau menjawab birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan beliau ditanya lagi yang ketiga kalinya, lalu beliau menjawab yaitu jihad fisabilillah. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi kedua orang tua dalam hidup kita. Kita lahir, tumbuh, dan bisa menjadi seperti sekarang karena pengorbanan mereka. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan dengan rasa sakit dan menjaga kita siang malam. Ayah bekerja keras mencari nafkah, memastikan kita makan, belajar, dan hidup dengan layak. Islam mengajarkan bahwa membalas semua kebaikan itu tidak akan pernah cukup, tetapi kita bisa menunjukkan bakti kepada mereka dengan cara-cara yang sederhana. Seperti dengan berbicara dengan lembut, tidak membentak, membantu ketika mereka membutuhkan, menghubungi mereka meski hanya sebentar, dan selalu mendoakan mereka. Seperti pada hadis Nabi yang berbunyi, Idza mata banu Adama yanqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Dalam hadis itu disebutkan waladin sholih yad'ulah, yaitu anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan senyum dan perhatian kecil pun bisa membuat mereka bahagia. Kemudian teman-teman, Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang kedudukan ibu dalam hadis yang berbunyi, An Muawiyah bin Jahimah as-Sulami anna Jahimah radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni uridu an aghzuwa ma'aka wa ji'tu astashiruka qala hal laka min ummin qala na'am qala falzamha fa innal jannata tahta rijliha. Artinya, Jahimah mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu. Lalu Rasul bertanya, apakah kamu mempunyai ibu? Jahimah menjawab, ya. Lalu Rasulullah berkata, lazimkanlah ibumu, karena surga berada di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim.
Hadis ini merupakan penegasan bahwa keridhaan dan doa seorang ibu menjadi jalan menuju surga. Pengorbanannya sejak mengandung hingga membesarkan kita tidak akan pernah mampu terbalas. Selain ibu, ayah juga memiliki kedudukan mulia. Nabi bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Ayah adalah pintu tengah dari pintu-pintu surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, ridho seorang ayah dapat membuka pintu kemudahan, keberkahan, dan keselamatan dalam hidup. Karena itu, memuliakan ayah adalah bagian dari memuliakan Allah. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi, Ridallahi fi ridal walidain wa sahatullahi fi sahatil walidain. Berbakti bukan hanya memberi uang atau membantu pekerjaan mereka. Dalam ajaran Nabi, bakti kepada orang tua itu mencakup bersikap lembut dalam ucapan, tidak meninggikan suara, tidak menyakiti hati mereka, bahkan dengan wajah masam. Kemudian mendoakan mereka baik ketika hidup maupun setelah wafat. Kemudian membantu kebutuhan mereka sesuai kemampuan. Dan menghabiskan waktu bersama mereka meski sejenak, karena kehadiran anak adalah kebahagiaan bagi orang tua. Tidak mendahulukan kepentingan lain jika orang tua membutuhkan bantuan yang mendesak. Teman-teman, di era sekarang, banyak dari kita sibuk dengan kuliah, organisasi, dan media sosial. Tak jarang kita lupa bahwa orang tua menua setiap hari. Terkadang mereka tidak butuh materi, tetapi yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan, dihargai, dan dikabari. Satu pesan WhatsApp, satu panggilan singkat, satu tindakan kecil itu bisa menjadi pahala besar jika diniatkan sebagai bakti kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian, berbakti kepada kedua orang tua merupakan pintu surga, sumber keberkahan, dan salah satu amal paling dicintai oleh Allah. Mari kita renungkan kembali seberapa jauh kita memuliakan mereka, dan mari kita berusaha memperbaiki cara kita bersikap, berbicara, dan mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan mendapatkan ridha dari kedua orang tua. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.